Salam jumpa kembali pada hari ini dalam mata kuliah teologi PB2. Kita akan membahas tema tentang pembahasan teologi dari Yakobus dan teologi Petrus. Dua tokoh ini akan kita bahas teologinya. Dan dalam pembahasan kali ini kita akan melihat nanti bagaimana pemahaman daripada kedua tokoh ini untuk kita bisa mengembangkannya nanti dalam diskusi teologi kita dalam perjanjian baru ini. Nah, teologi Yakobus ini yang pertama akan kita bahas tentang teologi Yakobus. Nah, kita akan membahas teologi Yakobus mengenai pemahamannya tentang kitab suci. Sehubungan dengan kitab suci, maka ada beberapa poin yang dapat dilihat dalam kitab Yakobus. Yang pertama, Yakobus sangat menekankan PL. Dalam tulisannya itu, 5 pasal Yakobus itu sangat kuat menunjuk atau merujuk pada ke-20 kitab PL. Jadi ada 20 kitab PL yang dirujuk oleh Yakobus. Itu yang pertama. Jadi soal kitab suci, memang Yakobus sangat kental dengan PL-nya. Yang kedua, ada penekanan pada pengajaran Yesus. Nah, Yakobus berisi 15 kiasan dari khotbah di bukit. Jadi dia kembangkan lagi pengajaran khotbah di bukit itu dalam 15 kiasan. Matius 5:22, Matius 3:12, Matius 7:16, Matius 4:11, dan Matius 7:1. Jadi itu penekanan Yakobus tentang pengajaran Yesus. Yang ketiga, Yakobus sangat menekankan otoritas kitab suci. Jadi otoritas kitab suci itu bagi dia penting. Dan yang keempat ialah penekanan atas karya kitab suci. Jadi karya kitab suci itu sangat penting dalam kehidupan keberimanan orang Kristen. Itu poin kitab suci teologi Yakobus tentang kitab suci. Nah, kemudian teologi Yakobus tentang Allah. Pandangan Yakobus tentang Allah merefleksikan konsep dari relasi bersyarat antara Israel dengan Allah. Jadi ada relasi bersyarat antara Israel dengan Allah di bawah hukum Musa. Jadi ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa hukuman. Itu dia gali dari Ulangan 28 itu. Jadi Yakobus menyajikan orang berdosa sebagai musuh Allah. Pertemanan dengan dunia akan membuat seorang menjadi musuh Allah. Jadi dia ada kontras sebab akibat yang dijelaskan oleh Yakobus ini sangat kental. Jadi ada relasi yang bersyarat antara Israel dengan Allah. Itulah teologi Yakobus tentang Allah. Kemudian teologi Yakobus tentang manusia dan dosa. Yakobus menghubungkan doktrin dan aplikasi pada waktu ia menasihati pendengarnya untuk mengontrol lidah. Karena menurut Yakobus lidah manusia digunakan untuk melawan sesama manusia yang diciptakan menurut Allah. Nah, jadi menurut dia itu kurang benar. Meskipun manusia dibuat berdasarkan gambar Allah, tetapi karena kejatuhan manusia, ia menjadi berdosa. Artinya memiliki natur dosa seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 14. Nah, hawa nafsu inilah yang merupakan respon dari dalam keluar sebagai keinginan dan menghasilkan dosa. Jadi natur itu direspon dan keluar menjadi dosa. Nah, itu yang kita lihat hubungan manusia dengan dosa. Yakobus menunjuk pada dosa. Kalau dosa dalam bahasa Yunani sebenarnya hamartia.
arti hamartia itu meleset atau tidak tepat sasaran. Nah, itu yang kita lihat. Dan Yakobus menuliskan kata hamartia itu 6 kali dari yang berasal dari hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Kemudian dosa itu memperlihatkan kasih yang pilih-pilih dan tidak mengasihi. Kemudian dosa gagal untuk berbuat baik. Kemudian dosa dapat diampuni. Dan menurut Yakobus, dosa sebagai pelanggaran pada standar Allah. Jadi poin dosa itu sangat kental diulas oleh Yakobus. Yakobus begitu kental mengulas dosa-dosa manusia. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi tentang kitab suci, tentang Allah, tentang manusia dan dosa. Dan yang keempat, teologi Yakobus tentang keselamatan. Yakobus memang bicara banyak tentang iman. Iman itu adalah cara manusia mendekati Allah. Yakobus 1 ayat 6, Yakobus 5 ayat 15. Tetapi iman harus di dalam Yesus. Jadi cara manusia mendekati Allah dalam iman, tapi iman di dalam Yesus. Dan perbuatan manusia akan mendemonstrasikan realitas dan iman. Jadi perbuatan manusia, tindakan manusia menjadi sebuah demonstrasi dari realitas iman. Pasal 2 ayat 18. Nah, ada perbedaan antara Paulus dan Yakobus. Kalau Yakobus menekankan perbuatan dari orang percaya dalam relasi dengan iman, jadi Yakobus menekankan perbuatan orang percaya dalam relasi dengan iman. Paulus berbeda. Paulus perbuatan itu dengan relasi dengan Kristus. Jadi perbuatan itu relasi dengan Kristus. Artinya perbuatan Kristus dalam relasi dengan iman. Jadi perbuatan Kristus itulah yang terlihat menjadi relasi iman orang percaya. Itu bagi Paulus. Jadi kalau bagi Yakobus tadi menekankan perbuatan dari orang percaya dalam relasi dengan iman. Jadi orang percaya itu berbuat itu karena imannya. Tetapi bagi Paulus, karena Kristuslah yang berkarya, berbuat, menyelamatkan manusia, maka dia berbuat baik. Nah, jadi berbeda. Jadi Paulus menekankan perbuatan orang percaya dengan relasi dengan iman. Dia beriman, maka dia berbuat baik. Gitu ya. Dia beriman, berbuat baik. Nah, tetapi kalau Paulus tidak. Perbuatan baik itu ada karena perbuatan Kristus yang telah menyelamatkan manusia. Jadi Kristus yang menyelamatkan itulah berbuat menyelamatkan manusia, bertindak menyelamatkan manusia, maka orang melakukan perbuatan baik sebagai ungkapan syukur atas perbuatan Kristus itu. Itu ya bedanya. Inilah teologi Yakobus. Jadi ada 4 hal yang dibahas oleh Yakobus nanti. Kalau kita baca nanti kitab Yakobus, maka dia akan berbicara tentang kitab suci yang begitu menekankan perjanjian lama, kemudian pengajaran Yesus, dan otoritas kitab suci, dan karya kitab suci. Dan Allah, kalau dia bicara tentang Allah, itu ada relasi Allah dengan Israel, tapi bersyarat. Jika engkau melakukan ini, maka ini. Jadi jika engkau taat, berkat, jika tidak taat, kutuk. Nah itu. Baru manusia dan dosa. Jadi manusia ini rentan dengan dosa. Lidah itu rentan membuat kita berdosa. Dan banyak sekali dijelaskan oleh Yakobus tentang manusia yang berdosa dan keselamatan. Keselamatan itu menurut Yakobus adalah iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita beriman maka berbuat baiklah. Itu menurut Yakobus. Jadi orang beriman itu harus berbuat baik. Itu. Tapi bedanya dengan Paulus tadi beda.
Mengapa orang berbuat baik? Karena perbuatan Kristus yang menyelamatkan manusia. Jadi perbuatan baik itu merupakan buah dari keselamatan. Itulah teologi Yakobus. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan teologi dari Ibrani. Teologi dari Ibrani yang pertama kita akan membahas tentang Allah. Jadi teologi tentang Allah. Penulis Ibrani menekankan baik tentang pribadi dari Allah itu. Jadi dia menekankan sangat baik tentang pribadi Allah yang mulia dan cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi penulis Ibrani itu sangat baik menjelaskan pribadi Allah dan cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, pribadinya itu ya, kita bahas dulu pribadi dari Allah itu menurut teologi Ibrani, menggambarkan pribadi Allah itu sebagai Bapa. Sebagai Bapa yang ditinggikan di surga, bertahta di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 3. Lalu, frasa itu adalah suatu sebutan bagi Allah yang dinyatakan dalam Mazmur 110 ayat 1. Gambaran yang sama juga ditulis dalam pasal 8 ayat 1, di mana istilah yang mulia kembali digunakan. Jadi pribadi Allah itu bagi Ibrani adalah Allah yang maha tinggi, ditinggikan di langit, bertahta di tempat yang maha tinggi. Dan dialah yang mulia. Dan Allah itu duduk di kursi kemurahan di tempat yang maha kudus. Jadi itulah pribadi Allah itu menurut Ibrani. Nah, kemudian yang kedua tentang teologi Allah ini, penulis Ibrani membahas bagaimana menghampiri Allah. Jadi bagaimana menghampiri Allah. Dia menjelaskan bagaimana menghampiri Allah dengan menunjuk pada tahtanya. Menunjuk pada tahta Allah. Itulah soal pribadi Allah, itu dikupas dalam teologi Ibrani. Kemudian pribadi Allah itu bagi Ibrani, orang percaya Yahudi diingatkan bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Nah ini bagi Ibrani, penulis Ibrani, pemahaman dirinya secara pribadi tentang Allah itu ialah Allah yang hidup. Jadi bukan Allah yang mati. Jadi kita ini bukan melayani Allah yang mati, tapi melayani Allah yang hidup. Maka penulis Ibrani mendorong mereka untuk tidak kembali ke sistem yang mati. Seperti melayani Allah. Tetapi melayani Allah yang hidup. Nanti kita baca Ibrani 9 ayat 14, Ibrani 10 ayat 31, Ibrani 11 ayat 22. Masih berkaitan dengan pribadi Allah, penulis Ibrani mengatakan penggunaan api sebagai figur Allah, ini api sebagai figur Allah, melambangkan penghakiman Allah. Jadi Allah itu sebagai api, itu melambangkan sebagai penghakiman Allah. Ibrani 12 ayat 19. Nah, hal ini berhubungan dengan tema Ibrani dalam memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan Allah yang hidup. Jadi kalau kita meninggalkan Allah yang hidup, maka akan datang Allah yang menghakimi dalam figur api. Nah, yang terakhir bagian pribadi Allah dijelaskan teologi Ibrani ialah kitab ini ditutup dengan menyebut Allah sebagai damai. Ini jadi sebagai damai. Ibrani 13 ayat 20. Nah, ini memberikan damai kepada Yahudi di tengah penganiayaan. Nah, itu yang pertama dari teologi Ibrani tentang Allah. Dia mengulas tentang pribadi dari Allah itu. Nah, kemudian tentang Allah, penulis Ibrani masih berbicara tentang wahyu dari Allah itu. Apa wahyu dari Allah itu? Nah, menurut penulis Ibrani, pernyataan wahyu Allah adalah melalui putranya.
Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Jadi melalui putranya lah wahyu itu dinyatakannya. Nah, dalam perjanjian lama Allah berbicara setahap demi setahap dan dengan berbagai cara. Tetapi klimaks dari wahyunya itu adalah dalam pribadi putranya. Jadi klimaks dari wahyu itu dalam pribadi putranya, yaitu Yesus Kristus. Nah, pemahaman penulis Ibrani juga tentang wahyu ini, sebagai saksi dari wahyu di dalam Kristus, Allah mempertunjukkan mujizat-mujizat melalui tangan para saksinya, para rasul yang menyaksikan keselamatan akrab di dalam Kristus. Jadi saksi dari wahyu di dalam Kristus ialah melalui mujizat-mujizat, melalui tangan-tangan para saksinya, para rasul. Itu yang disampaikan oleh teologi kitab Ibrani. Yang ketiga tentang wahyu juga, kebesaran Allah terlihat karena melaluinya Kristus mati bagi semua orang. Jadi Kristus mati bagi semua orang itu adalah wahyu daripada teologi Ibrani. Jadi teologi Ibrani yang pertama tentang Allah itu berbicara soal pribadi Allah dan berbicara soal wahyu Allah. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang kedua teologi dari Ibrani tentang Kristus. Tentang Kristus. Tadi tentang Allah. Sekarang kita akan melihat teologi Ibrani tentang Kristus. Nah, kristologi terlihat jelas merupakan tema utama Ibrani. Jadi kristologi itu merupakan tema utama Ibrani. Nah, dalam perkembangan kitab Ibrani, penulis memperlihatkan superioritas Kristus terhadap Nabi. Jadi superioritas Kristus terhadap Nabi itu melekat dalam teologi Ibrani. Dan Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 nanti kita akan melihat bagaimana superioritas Kristus terhadap Nabi. Kemudian ada terhadap malaikat, superioritas Kristus terhadap malaikat, superioritas Kristus terhadap Musa, superioritas Kristus terhadap Harun. Itu akan dilihat nanti. Jadi pendekanan kristologi adalah penting pada saat mempertimbangkan siapa pembacanya. Dan penulis Ibrani memperhatikan berbagai segi dari Kristus untuk mendemonstrasikan keunggulan Kristus. Apa itu keunggulan Kristus? Soal sebutan. Ini soal sebutan ini. Nah, sebutan Kristus yang diurapi digunakan di seluruh surat-surat Ibrani. Jadi Kristus yang diurapi itu banyak sekali ditemukan dalam kitab Ibrani, ditulis dalam kitab Ibrani. Pasal 3 ayat 6 ayat 14, pasal 5 ayat 5, pasal 6 ayat 1 dan sebagainya. Hal itu merupakan suatu peringatan bahwa yang diurapi atau Mesias sebagai raja telah datang di dalam Kristus. Itu soal sebutan tentang Kristus. Yang kedua, namanya. Nama kemanusiaan itu. Penulis Ibrani menekankan Yesus bahwa dalam kemanusiaannya imam besar manusia. Jadi sebagai imam besar manusia. Walau Yesus Kristus tidak pernah mengklaim diri sebagai imam besar. Tetapi yang mengangkat Yesus sebagai imam besar ialah penulis Ibrani. Hanya penulis Ibrani yang mengangkat Yesus sebagai imam besar. Karena dalam tradisi Yahudi dulu tidak ada imam besar. Tapi menurut teologi Ibrani, Yesus itu imam besar. Bahkan dia mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh garis imam besar Lewi. Nah, jadi Yesus itu di bayangan penulis Ibrani ini bisa melebihi garis imam besar Lewi. Nah, kemudian istilah putra, tadi istilah namanya ya, nama kemanusiaannya Yesus itu disebutnya imam besar. Kemudian istilah putra digunakan untuk menekankan relasi yang lebih besar yang dimiliki Yesus dengan Bapa. Jadi putra dalam kitab Ibrani ini teologi yang dibangun oleh penulisnya ya supaya terlihat hubungan antara Bapa dan anak. Relasi Bapa dan anak. Relasi Yesus dan Bapa. Nanti pasal 1 ayat 2
ayat 8, ayat 58 dan sebagainya, pasal 36 dan sebagainya. Nah, Kristus juga ditunjuk sebagai imam besar yang permanen. Wah, ini teologi Ibrani, seperti yang saya katakan tadi. Dia yang mengangkat Yesus itu sebagai imam besar yang permanen, yang telah menjadi korban pendamaian bagi dosa. Nah, kemudian keilahian Yesus diteguhkan melalui nama yang diberikan kepadanya. Melalui natur instingnya dan keberadaannya, disebut dia sebagai cahaya dari kemuliaannya. Ia merupakan pencipta masa, penerima dari segala yang ada, dan pemelihara. Jadi Yesus itu sangat ilahi bagi teologi Ibrani. Baru bagi penulis teologi Ibrani, manusia yang tak berdosa. Yesus itu adalah manusia yang tak berdosa. Jadi Yesus itu ditekankan oleh penulis Ibrani sebagai kesejatian, ketidakbercelaan dari kemanusiaan Yesus. Maka dengan demikian ia bisa menjadi korban yang sempurna bagi dosa. Lalu yang terakhir dari bagian teologi Kristus, teologi Kristologi dari Ibrani, Kristus itu dianggap sebagai keimaman. Kristus adalah paling tinggi karena ia adalah imam menurut aturan Melkisedek, tidak menurut keimaman Harun atau yang lain. Keimaman Kristus menurut Melkisedek adalah superior. Itu yang kedua. Jadi teologi menurut Petrus tadi itu yang pertama soal Allah, yang kedua soal Kristologi, sekarang soal Roh Kudus. Nah, teologi tentang Roh Kudus dalam kitab Ibrani memang tidak begitu banyak dibahas. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kitab Ibrani tentang Roh Kudus. Menurut teologi kitab Ibrani, Roh Kudus itu adalah tanda karunia. Tanda karunia diperlihatkan melalui kedaulatan kehendak Roh Kudus. Pasal 2 ayat 4. Kemudian Roh Kudus merupakan penulis dari kitab suci. Jadi menurut teologi Ibrani, Roh Kudus itu adalah penulis dari kitab suci. Pasal 3 ayat 7, pasal 9 ayat 8, dan pasal 10 ayat 5. Kemudian keselamatan menjadikan seseorang mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi keselamatan itu menjadikan seseorang mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah selamat, kita mendapat bagian dalam Roh Kudus. Pasal 6 ayat 4. Lalu menurut teologi Ibrani ini, menolak keselamatan melalui Kristus adalah melawan Roh Kudus. Jadi kalau kita menolak keselamatan dari Kristus, itu setara kita melawan Roh Kudus. Jadi itu yang ketiga, teologi tentang Roh Kudus. Jadi teologi tentang Allah, teologi tentang Kristus, dan teologi tentang Roh Kudus. Sekarang yang keempat, teologi tentang dosa. Teologi tentang dosa dalam kitab Ibrani merupakan hal yang paling fundamental. Jadi paling fundamental. Karena tema Ibrani adalah peringatan bagi orang Ibrani Kristen untuk tidak kembali kepada Judaisme. Supaya jangan berbalik kepada Judaisme. Tetapi dia harus terus kepada Kristus. Itulah teologi dari Petrus. Jadi teologi tentang dosa itu jangan lagi balik kepada Judaisme, tapi kita harus tetap pada Kristus. Oleh karena itu berarti kalau dia berbalik kepada Judaisme, itu berarti dia berdosa kepada Kristus. Maka sekali mengikut Kristus, tetaplah ikut Kristus. Nah, itulah teologi tentang dosa oleh Petrus. Nah, ini teologi tentang keselamatan yang kelima. Tadi tentang Allah Bapa, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang dosa. Sekarang yang kelima, tentang keselamatan. Jadi teologi Petrus tentang keselamatan. Nah, dalam mengkontraskan Kristus dengan malaikat, penulis Ibrani menjelaskan bahwa fungsi dari malaikat adalah untuk menjadi penolong bagi mereka yang
telah mewarisi keselamatan. Jadi malaikat itu menolong mereka yang telah mewarisi keselamatan. Kemudian penulis kitab Ibrani juga menegaskan bahwa keselamatan Kristus merupakan puncak dari semua. Jadi keselamatan Kristus ini menjadi puncak dari semua. Ini yang menjadi puncak. Implikasi Kristus jauh lebih utama dari persembahan korban. Jadi persembahan korban dalam PL itu tidak begitu penting, tetapi implikasi Kristus sebagai jalan keselamatan itu yang lebih penting. Nah, profesi superioritas Kristus dalam keselamatan terlihat dalam ia mengalami kematian bagi semua orang. Jadi Yesus mati bagi semua orang. Pasal 2 ayat 9. Melalui kematiannya ia membawa banyak anak-anak pada kemuliaan. Pasal 2 ayat 10. Pada kemuliaan menekankan finalitas dan jaminan itu. Nah, pada akhirnya juga penulis Petrus atau teologi Petrus menekankan bahwa ketaatan dan ketundukan penuh dari Kristus pada kehendak Bapa. Jadi teologi Petrus itu menunjukkan bagaimana Kristus begitu taat pada kehendak Bapa. Walau menderita, dia tetap tunduk, tetap taat kepada Bapa. Melalui ketaatan yang sempurna, Kristus telah menjadi sumber keselamatan yang kekal. Jadi melalui ketaatan, Kristus itu menjadi sumber keselamatan yang kekal. Pasal 5:9. Inilah yang kita lihat dari teologi dari Petrus. Nah, kedua hal ini kita telah bahas tadi, teologi tentang Yakobus dan teologi tentang Petrus. Nah, minggu depan juga kita akan membahas teologi dari 3 tokoh lagi dalam Perjanjian Baru 2. Itu akan menyelesaikan pengantar teologi kita. Lalu setelah itu nanti kita akan masuk pada topik-topik dari bahasan teologi-teologi Perjanjian Baru 2. Tetapi sekarang kita mendengar dulu pengantar teologi yang ada dalam kitab Perjanjian Baru bagian 2, mulai dari Roma sampai Wahyu, sehingga nanti kita memiliki pemahaman yang komprehensif dari para teolog-teolog dalam Perjanjian Baru itu. Sehingga nanti kita akan boleh berkarya menuliskan teologi-teologi, pengembangan teologi-teologi dari Perjanjian Baru itu. Demikian penjelasan saya untuk 2 tadi, untuk teologi Yakobus dan untuk teologi Petrus. Nah, kolom chat akan kita pakai menjadi diskusi selama menyampaikan pemikiran-pemikiran yang menambahkan pemikiran-pemikiran tentang teologi Yakobus dan Petrus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati dan tetap jaga keselamatan Yahoras menjujua. Ahoy.